pembelajaran dengan sesuatu yang dapat dilihat secara visual. Tips untuk menghadapi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual yaitu alangkah lebih baik jika menggunakan media pembelajaran visual seperti gambar dan video. Media visual agar efektif yaitu bentuk media visual dibuat yang sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Penggunaan media visual untuk menjelaskan informasi yang terdapat teks, berikan pengulangan sajian visual dan libatkan peserta didik di dalamnya. Gunakan gambar untuk membedakan dua konsep yang berbeda. Keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar dan penggunaan warna harus realistik. Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori mudah memahami pelajaran yang melibatkan indera pendengaran. Mereka mudah mengingat dengan baik apa yang mereka katakan maupun yang orang lain sampaikan. Mengingat dengan baik dengan jalan selalu mengucapkan dengan nada keras dan mengulang-ulang kalimat dan sangat menyukai diskusi kelompok. Tips-tips untuk menghadapi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori yaitu menggunakan media video, animasi, dan musik. Media video pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajaran akan memfasilitasi peserta didik baik yang memiliki gaya belajar visual maupun auditori, memiliki gaya belajar visual maupun auditori. Hal ini dikarenakan media tersebut memiliki unsur visual dan suara. B. Peserta didik yang aktif. Jika kalian menemukan peserta didik yang aktif saat pembelajaran, kemudian ketika mereka selesai akan cenderung ramai dan mengganggu teman lainnya, maka diperlukan pembelajaran yang menyibukkan mereka untuk berpikir dan berkreasi sehingga keaktifan mereka dapat tersalurkan. Tips untuk menghadapi peserta didik yang aktif adalah penggunaan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Model ini berbasis proyek sehingga keaktifan peserta didik dapat tersalurkan melalui kegiatan untuk menghasilkan proyek yang berkaitan dengan pembelajaran. Selain itu, dapat didukung dengan media mind mapping. Misalnya pembelajaran tentang keanekaragaman agama, guru dapat menerapkan model PJBL dengan kegiatan peserta didik membuat mind mapping mengenai agama di Indonesia. C. Kemampuan bahasa. Jika kalian menemukan peserta didik yang masih kesulitan dalam mengungkapkan kata-kata untuk menyampaikan idenya, maka perlu dilatih melalui pembelajaran yang lebih banyak melibatkan kemampuan berbicara. Tips untuk melatih kemampuan bahasa peserta didik adalah dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan presentasi atau demonstrasi. Melalui metode tanya jawab, peserta didik dapat berlatih menjawab pertanyaan secara langsung dengan bantuan guru. Diskusi merupakan salah satu kegiatan yang melatih kemampuan bahasa peserta didik dalam berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi atau demonstrasi di depan kelas untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Kegiatan ini jika dilakukan dengan baik akan membantu peserta didik terbiasa berbicara sehingga perkembangan bahasanya semakin baik. Jika kalian menemukan karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan auditori, aktif saat pembelajaran dan kemampuan bahasa dalam mengungkapkan ide atau berbicaranya dapat menggunakan model pembelajaran PJBL, media pembelajaran video dan gambar, melalui metode tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi.